Malam kita rayakan malam Natal, ada lilin di tangan kita, gambaran dari terang Kristus yang berkuasa. Yuk kita baca dulu ayatnya, perhatikan baik-baik, ayat 1 sampai 4 saya akan baca, nanti ayat 5 kita baca sama-sama. Bangsa yang berjalan dalam gelap telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat 2, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi carahan. Ayat 3, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Yuk next, ayat 5 sama-sama, 2, 3, ya. Sebab seorang anak untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas, dan namanya disebut orang apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Boleh kita kasih tepuk tangan kita dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan telah lahir, Yesus telah lahir, turun ke dalam dunia untuk Anda dan saya. Alkitab katakan, bangsa yang berjalan dalam gelap akhirnya melihat terang. Maka kita bersyukur pagi hari ini. Setiap kita seharusnya orang-orang yang hidupnya dalam kegelapan, tetapi Yesus datang untuk Anda dan saya. Tapi pagi ini saya percaya kita boleh ada, kita boleh diberkati karena kita punya respon. Bilang sama saya, respon. Yes, respon yang tepat. Responnya apa? Percaya pada Yesus. Karena mohon maaf, masih banyak hari-hari ini orang yang tidak percaya, saudara. Bahkan di Israel sana masih ada orang yang masih meratap menantikan juru selamat. Padahal juru selamat sudah datang 2000 tahun yang lalu. Namanya Yesus. Maka hari ini bersyukur Anda yang pagi ini merayakan Natal, Anda percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup Anda pasti diberkati Tuhan. Tidak lagi berjalan dalam gelap. Hidup Anda akan melihat terang. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ya saudara, bahkan namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini komplit saudara. Ya, ini komplit. Penasihat ajaib berbicara mengenai ketika Anda dan saya hidup dalam dunia, hikmat, kepintaran orang terbatas. Oleh karena ini kita perlu Tuhan. Bilang dulu sama saya, perlu Tuhan. Iya, penasihat ajaib. Ya, dalam segala hal Tuhan mau Anda dan saya datang kepada Dia. Ini membuat Anda dan saya akan menjadi orang-orang yang hidupnya diberkati, saudara. Gak boleh sombong, karena ada banyak orang, maaf saudara, ya keputusannya diambil sendiri. Jangan, kita berbeda. Karena saya sering bilang bahwa ada 3 rencana di dalam dunia. Yang pertama, rencana Tuhan. Ini yang harus terjadi dalam hidup Anda dan saya. Yang kedua, rencana manusia. Boleh nggak Pak kita punya rencana? Boleh. Tapi jangan sombong. Artinya apa? Jangan kita laksanakan tanpa kita izin dulu sama Tuhan. Tanpa Anda dan saya, yaitu serahkan rencanamu pada Tuhan. Karena Amsal bilang apa? Serahkan rencanamu pada Tuhan, Dia akan membuat dia berhasil. Gitu loh. Iya. Dan yang ketiga, ada rencana iblis. Iblis juga punya rencana. Yohanes 10 ayat 10. Iblis pencuri datang. Untuk apa rencananya? Mencuri, membunuh, membinasakan. Saya berdoa yang terjadi dalam hidup Anda adalah rencana Tuhan. Amin. Iya. Makanya apa-apa tuh tanya sama Tuhan. Iya saudara. Jangan saudara putuskan sendiri. Kalau saudara tanya sama Tuhan, saya percaya pasti ke depannya saudara akan beruntung. Karena kita manusia terbatas. Kita nggak tahu saudara besok akan terjadi apa. Tapi Tuhan tahu. Kita nggak tahu 2025 akan terjadi apa. Tapi Tuhan tahu. Gitu. Makanya minta sama Tuhan. Suatu hari ada seorang kok, dia bilang sama saya, Pak Pendeta, saya pengen cari tempat usaha Pak, daerah Cikarang. Puji Tuhan, akhirnya setelah saya doa 1 bulan, Tuhan kasih tempatnya Pak. Jadi untuk minta tempat, dia doa dulu sama Tuhan. Ada beberapa tempat ya yang dia mau jadikan untuk tempat usaha. Dia bilang, Tuhan, yang mana nih Tuhan? Ya, dia minta nasihat sama Tuhan, gitu loh. Dia minta advice, masukan dari Tuhan. Ya, dia bilang akhirnya dapat Pak Pendeta. Oh puji Tuhan saya bilang. Ya Pak Pendeta boleh nggak datang urapi? Oh boleh saya bilang. Ya nanti saya urapi, saya datang ke sana. Ya Pak Pendeta ini juga Tuhan kasih nasihat. Tempatnya strategis sekali. Oh ya udah oke. Ya lalu kita janjian saudara. Ya setelah selesai janjian, akhirnya saya jalan. Hari itu Sabtu jam 3-4 sore. Saya datang ke daerah Cikarang saudara. Ya dia bilang nanti kalau masuk daerah Cikarang, keluar tol masuk daerah Cikarang. Ya nanti Bapak kasih tahu saya, nanti saya tuntun. Oke, ya keluar tol belok kanan Pak, saya belok kanan. Nanti ada perapatan besar belok kiri Pak. Ya nanti arah Lipo Cikarang putar balik. Nanti belok kiri Pak, arah Cibarusah. Nanti setelah itu Pak ada sekolahan belok kanan Pak.
Alfamart belok kiri, ada pabrik belok kanan. Memang beloknya cuma 2 kanan kiri, tapi banyak sudah. Ini malas juga kadang-kadang. Ya katanya tempatnya strategis sudah. Tetapi ternyata sampai sinyal saya hilang, tempatnya nggak dapat sudah. Iya, nah ini dia di darah Yesus. Iya, sampai akhirnya dia jemput saya pakai motor sama anak buahnya saudara. Lalu kita jalan, ya cukup jauh, cukup lagi dalam. Ternyata dari keluar tol masih 1 jam. Darah Yesus. Sampai di sana, ya saya lihat, maaf, saya bukan orang dagang memang, bukan orang bisnis, tapi minimal mata saya bisa lihat. Tempatnya sudah pohon-pohon, jarang perumahan, dia bukan toko bangunan, saudara. Tempatnya terpencil sekali. Iya, banyak pohon-pohon, masih kelihatannya kayak hutan-hutan. Dia bilang, Pak Pendeta gimana? Strategis kan? Saya mau jawab iya, tapi faktanya kayaknya enggak. Saya mau jawab enggak, tapi nanti dia kecewa. Saya bilang mantap. Nah itu jalan keluarnya. Mantap. Iya. Udah kita urapi, Pak Pendeta. Sebelah tanah juga Pak. Ini kosong Pak. Doa Pak. Biar urapi Pak, supaya jadi milik saya. Tanya dulu dijual apa enggak? Jadi milik-milik aja. Waduh, kadang-kadang begitu tuh. Dia kan gara-gara ambil minyak, waduh imani dalam nama Yesus. Ya di parkiran ada mobil orang di depan tangan dalam nama Yesus. Jadi milikku. Orangnya ada di dalam. Jadi milik enggak ditabok. Pernah suatu hari di Plaza Sentral, saudara, ada bapak-bapak ya lagi ibadah di sana, dia pepet-pepet mobil, dia tumpang tangan, jadi milikku. Jadi milikku. Saya lihatin dari jauh. Saya bilang, Pak, ya kenapa? Boleh dong Pak Pendeta beriman. Ini kan bukan mobil Pak Pendeta kan? Bukan, saya bilang. Tapi itu mobil Pak Pariaji, saya bilang. Mobil Pak Pariaji itu tumpang tangan juga, saudara. Wah, ya memang jemaat ini kadang-kadang. Saya mau bilang sama saudara pagi hari, kalau minta nasihat Tuhan, walaupun mungkin di awal kita lihat kelihatannya salah, atau mungkin kelihatannya kok kayaknya nggak seperti ekspektasi kita, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah salah. Amin. Iya, rencananya tidak pernah gagal. Saya urapi saudara. Iya, setelah saya urapi, saya pulang saudara. 2-3 hari kemudian, hari Minggu kembali, dia datang ibadah. Ya, dia bilang, puji Tuhan Pak Pendeta. Puji Tuhan gimana? Masih sepi Pak, mantap. Iya, tapi ternyata saudara, sebulan, 2 bulan, kadang gitu saudara, saya mau nanya aja deg-degan, gimana toko gitu saudara. Tapi ternyata dia bawa minyak yang 5 liter. Pak, doain Pak, urapi minyak ini. Kenapa? Ternyata tanah sebelah itu dijual Pak. Saya mau guyur Pak, guyur. Saya bilang luar biasa imannya. Jadi dijual Pak. Saya mau guyur Pak. Oh gitu, iya. Ya, terus saudara jalan beberapa bulan, dia bilang, Pak Pendeta doain lagi Pak, saya mau buka cabang kedua Pak. Loh, saya bilang yang pertama gimana? Yang pertama bagus Pak Pendeta. Oh, tunggu dulu, saya bilang. Ya, setelah itu kita ngobrol. Saya bilang, kok bisa dapat di situ? Bagaimana ceritanya? Saya pernah Pak, di pinggir-pinggir jalan, tapi Tuhan nggak mau. Saya bilang, Tuhan ini bukan. Tuhan bilang bukan. Tapi yang di dalam situ Tuhan bilang iya. Pak Pendeta tahu nggak? Sekarang pohon-pohon itu udah ditumbangin semua Pak. Ada banyak developer masuk, bikin perumahan Pak. Jadi semua belinya ke saya, karena saya nggak ada saingan. Dalam hati saya tahu gitu, gue buka toko di sebelah. Kasih tepuk tangan yang benar. Iya, kita nggak tahu saudara. Tapi Alkitab bilang, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Bilang dulu sama saya, jangan sombong. Minta masukan. Kita punya penasehat yang ajaib. Jangan cuma momen Natal Anda tahu ini, tapi dalam setiap hidupmu, karir, pekerjaan, usaha. Saudara yang mau masuk mungkin ke universitas, saudara yang mau mungkin lamar kerja, apalagi kalau mungkin mau sekolah di luar negeri, beberapa keputusan penting, apalagi mungkin kalau mau membangun rumah tangga, nih gadis-gadis. Iya, doa dulu. Zaman sekarang susah loh, bedain mana buaya mana merpati. Hati-hati loh. Hati-hati saudara. Tapi saya pastikan, kalau saudara tidak mau dapat buaya, cari yang berkumis. Karena dia bukan buaya, dia tipe lele saudara. Ya kita lihat. Bercanda. Natal harus happy, amin. Ya Allah yang perkasa. Bilang sama saya, Allah yang perkasa. Oh haleluya.
Anda punya Allah yang perkasa. Andalkan Tuhan. Amin. Jangan andalkan kekuatan kita. Yeremia berkata, orang yang mengandalkan kekuatannya terkutuk, tapi orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Saudara mau diberkati? Andalkan Tuhan. Dia Allah yang perkasa. Alkitab bilang apa, saudara? Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Jadi saya mau bilang sama saudara sebagai hamba Tuhan, bahwa Anda dan saya punya Bapa yang Raja Allah yang perkasa. Artinya dalam kehidupan kita di dunia ini, Anda dan saya jangan andalkan kekuatan, apalagi kekuatan lain. Ya, dukun, paranormal, kuasa gelap. Saya selalu bilang, jangan. Hati-hati saudara. Maaf ya saudara, orang yang pakai gitu, waduh, iblis tuh rencananya akan terjadi dalam hidup Anda. Hati-hati loh. Saya sering doain orang yang kayak gitu. Ada seorang ibu cerita sama saya, Pak Pendeta, kenapa? Ya, rumah saya diserang sama kuasa gelap, Pak. Rumah saya diserang, warung saya diserang, Pak. Ya, adik saya bilang, ya, Kak, jangan dibiarin, kakak balik serang, cari dukun yang lebih sakti. Loh, orang Kristen kok? Iya, akhirnya ibunya cari dukun yang lebih sakti. Akhirnya suaminya sakit. Iya, keluarganya sakit. Akhirnya bertobat, tangis-tangis, Pak Pendeta, gimana ini Pak Pendeta? Loh, saya bilang, ibu kan udah rajin ke gereja. Kalau ibu mau lawan, ya satu, lawannya pakai kuasa Tuhan. Urapi pakai minyak. Dalam nama Yesus, rumahku dijaga malaikat, tokoku dijaga malaikat. Amin. Maka hari ini ayo andalkan Tuhan. Amin. Iya, ada orang setiap kali minggu ke gereja, tapi tengah minggu masih cari dukun. Jangan, nggak boleh saudara. Hari ini andalkan Tuhan, saudara. Oh, Pak Pendeta saya nggak ke dukun, mantap. Oh, Pak Pendeta saya nggak ke paranormal, mantap. Tapi hati-hati, kalian iblis masuknya tipis-tipis, halus-halus. Ramalan bintang. Ya ini dia nih, Sagittarius. 2025 Januari. Engkau akan bertemu jodohmu di perapatan Tambun. Tiap hari dia nongkrong di Tambun. Iya, jodoh nggak ketemu, truk terus kontainer ya. Oh, darah Yesus. Sebagai hamba Tuhan saya ingatkan saudara, Dia Allah yang perkasa. Amin. Cari aja di gereja, cari jodoh, gak usah jauh-jauh. Sambil nyanyi Kuta Pandang, wajah pandang-pandangan. Gitu. Oh, kalau di BCP nggak terlalu banyak Pak, nanti di GBK tahun depan, ya sambil nyanyi, sambil bilang Tuhan jodohku sektor berapa ya Tuhan? Saya mau bilang sama saudara sebagai hamba Tuhan, andalkan Tuhan. Amin. Iya, Alkitab bilang Bapa yang kekal, bicara keselamatan. Siapapun hadir pagi hari ini merayakan Yesus, Anda dan keluarga akan pesta di surga suatu hari kelak. Yang percaya kasih tepuk tangan. Ya, Raja damai. Nah ini dia, hidup Anda dan saya di bumi penuh damai, penuh sukacita. Saya doa Natal ini, walaupun mungkin kita ada masalah, tantangan, persoalan. Tadi malam saya singgung, ya saya sampaikan bahwa jangan sampai saudara mengeluh bilang, oh pendeta Natal si Natal, sakit belum sembuh Pak, Natal si Natal, utang belum lunas. Natal si Natal Pak, keluarga belum pulih. Jangan mengeluh, saudara bersyukur. Bilang Natal ini aku pasti tenang. Amin. Natal ini pasti ada damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Apa? Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Lanjut. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Siapa? Hanya Yesus jawaban hidupku. Mantap ibu-ibu, suaranya kayak Krisdayanti. Bapak-bapak Krisdayanto ya. Next Pak. Yuk kita lihat. Maka peristiwa kelahiran Yesus dalam dunia ini digambarkan seperti terang yang datang mengalahkan kegelapan. Dan dampaknya apa? Membawa sukacita besar bagi dunia. Sebenarnya bukan bagi kita aja, tapi sebagai semua orang.
Iya, semua yang percaya, Alkitab katakan. Maka hal ini mengingatkan kita untuk jangan lagi hidup dalam ketakutan, karena di dalam terang terdapat kepastian dan pengharapan. Bilang kanan kiri, jangan takut. Bilang, ini pesan Natal, jangan takut. Bilang, yang benar dong ngomongnya. Bilang jangan takut, gitu. Tapi jangan protes juga, nanti dia takut sama saudara. Saya mau bilang sama saudara hari ini. Ya, kita bilang jangan lagi kita ketakutan, karena pengharapan kita jelas dalam Yesus. Terangnya telah bersinar. Pagi hari ini ayo, yuk sebagai hamba Tuhan saya ajak percaya pada Yesus. Amin. Terangnya telah bersinar untuk Anda dan saya. Maka itu next slide Pak berikutnya. Yuk kita lihat kepastian apa, pengharapan apa yang terdapat dalam terang Kristus. Yang pertama jelas, kepastian terangnya telah bersinar agar hidup Anda dan saya memiliki kepastian keselamatan. Haleluya. Yang mau masuk surga katakan amin. Yuk bacanya ayat ini. Ini perkataan Yesus ini. Yuk 2, 3. Ya. Sesudah itu Yesus kembali berbicara kepada orang banyak. Dia berkata apa? Akulah terang dunia. Setiap orang yang mengikut aku tidak akan hidup dalam, karena terangku akan dan membawanya kepada terangku membawa, yaitu Alkitab bilang, yaitu hidup kekal. Alkitab bilang, ya, terangku akan menerangi dia dan membawa kepada hidup yang kekal. Yang pertama, Natal adalah sukacita besar, adalah terang bersinar, berbicara mengenai Anda dan saya. Hari ini terjamin. Bilang dulu sama saya, terjamin. Terjamin, saudara. Iya, saudara lihat orang di luar sana, apakah mereka yakin mereka masuk surga? Oh enggak, 50-50. Tapi kalau Anda dan saya 100%. Iya, Yesus janji Yohanes 3:16, barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, yes. Maka itu sebagai hamba Tuhan saya ingatkan hari ini, saudara harus tetap setia pada Tuhan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi boleh. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Saudara, sebagai bantuan saya ingatkan bahwa kalau kita setia sampai akhir, itulah kita akan menerima keselamatan, mahkota kehidupan, gitu loh. Makanya Alkitab bilang, barang siapa menang, ya, ada beberapa kata di dalam Wahyu, ada beberapa kata, barang siapa menang akan aku pakaikan pakaian putih. Barang siapa menang akan aku berikan mahkota kehidupan. Barang siapa menang akan aku dudukkan di atas tahta bersamaku. Barang siapa menang aku akan memuliakannya di hadapan para malaikat. Artinya apa? Maaf ya, banyak orang yang kalah. Ada juga orang yang kalah. Saya doa saudara semua orang yang menang. Sampai akhir kita menang. Amin. Menang artinya setia sampai akhir. Iya, saudara. Ada banyak orang yang dalam perjalanan hidupnya, maaf saudara, tadinya Kristen, gitu. Tadinya percaya Yesus, tapi karena uang, karena jabatan, gitu. Iya, tapi karena popularitas tinggalkan Yesus. Wah, Gembala Sidang pernah bilang, jangan tukar yang kekal dengan yang binasa. Sekali lagi, jangan tukar yang kekal dengan yang binasa. Mengenai kesetiaan ini gak boleh main-main, saudara. Karena maaf, kita gak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita gak tahu kapan Tuhan datang. Alkitab bilang dia datang seperti pencuri. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu Tuhan datang kapan. Iya, Alkitab bilang hanya Bapa. Kalau ada pendeta yang bilang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian Tuhan datang, sesat dia. Iya. Kalau ada pendeta Tiberius yang ngomong itu, lapor sudah. Nggak boleh. Karena yang tahu hanya Bapa sudah. Makanya ini membuat Anda dan saya nggak boleh main-main. Kalau tentang kesetiaan, ada seorang bapak mengundang saya makan di Kelapa Gading restoran Angke. Pak pendeta, ini ada lobster. Mau makan boleh Pak. 2 juta, 3 juta saya bayar. Saya bilang ada apa nih? Ya, siapa yang nggak mau makan enak? Mau lah. Saya bilang, tapi ada apa? Ya, dia bilang enggak Pak. Jadi saya wakil di departemen sesuatu lah, pokoknya saya nggak usah sebut. Ya, saya mau diangkat jadi kepala. Dari wakil mau diangkat jadi kepala, gitu. Oh, saya bilang ucapan syukur ya. Ya kurang lebih ucapan syukur Pak. Tapi ini Pak Pendeta, umur saya sekarang sekitar 45.
ya, dan saya nanti akan menjabat mungkin, ya kalau saya memang kinerjanya bagus, mungkin bisa lanjut, ya mungkin bisa sampai 10 tahun Pak. Jadi kalau saya jadi kepala nih Pak, ya paling ya 5 tahunan lah Pak. Oh gitu saya bilang, ya. Tapi ini Pak, ya nggak boleh, ya maaf ya Pak, mungkin nggak tertulis. Tapi banyak teman-teman saya cerita, kalau Kristen biasanya nggak bisa Pak. Jadi saya bilang gimana maksudnya? Nah jadi gini Pak, kan manusia hidup 70-80 tahun Pak. Oh iya, berarti saya masih sisa banyak dong Pak. Oh iya, saya bilang. Iya kalau panjang umur iya saya bilang. Iyalah. Nah dia bilang, jadi kalau boleh nggak Pak 5 tahun ini saya pergi dulu sebentar. Dia mau tinggalkan Yesus dulu sebentar. Iya. Terus dia bilang, ya nanti kalau udah berhenti Pak, udah saya pensiun, saya balik lagi percaya Yesus Pak. Wah dalam hati saya bilang untung saya manusia. Kalau saya malaikat saya tabok Bapak. Kurang ajar nih mau main-mainin Tuhan saudara. Iya udah gitu minta dari saya lagi legalitasnya saudara. Iya, wah saya nggak sudi pesan makan Pak, nggak mau, mendingan gue makan di restoran bahari subsidi. Warteg touchscreen. Iya saudara, tempe orek keluar balado, terong, teri keluar dari atas. Itu touchscreen saudara. Itu restoran touchscreen saudara ya. Iya nggak usah pakai menu, langsung touchscreen. Saya mau bilang sama saudara pagi hari ini, ya orang model begini, waduh, ya hati-hati sudah. Ya, saya bilang Pak, umur 50 kalau Bapak pensiun, kalau sampai kalau 48 kelas 9 meninggal atau Tuhan datang, mampus. Mampus itu apa ya Pak? Neraka goblok. Susah amat ngomong. Ini minggu ke gereja apa enggak? Iya Pak Pendeta kok galak Pak, bodoh amat. Tapi mohon maaf saudara ya, masa pendeta diajak negosiasi saudara? Saya mau bilang sama saudara, berapapun hartanya, berapapun bayarannya, tawarannya, Pak Rezi bilang percuma. Saudara punya seluruh dunia, tapi kehilangan nyawamu, kehilangan keselamatanmu. Karena mohon maaf saudara, hanya 2 pilihan nanti ketika Anda mati, mau surga atau neraka. Maka siapapun pasti pilih surga. Tapi kalau keputusan hidupmu selama di dunia salah, saudara nggak akan bisa ke surga. Mohon maaf, Pak Rezi pernah dibawa ke tepi neraka. Pernah dibawa sama Tuhan. Lalu Bapak Rezi bilang, Tuhan siapa orang-orang ini yang di neraka? Bahkan Bapak Rezi bilang, kasihan Tuhan, angkat mereka, saya yang ganti. Tuhan bilang, nggak boleh Pak Rezi, mereka orang yang terlambat bertobat. Mereka orang yang terlambat bertobat. Jadi jangan terlambat. Hari ini ayo setia sama Tuhan. Amin. Sampai akhir hidup kita. Ayo jangan Natal lewat Natal. Natal kita Natal saudara. Tapi dalam hidup kita tidak setia. Oh karena Natal aja Pak Pendeta saya ibadah. Nah ini jangan. Ini pasti banyak tersangkanya bagi hari ini. Kalau Natal ke gereja nih, Paskah ke gereja, ya kan? Ini saya sebut dengan Kristen tomat. Kadang tobat, kadang kumat. Di gereja haleluya, di luar haleluya. Di gereja amin, di luar aman. Bertobat. Saudara setia. Amin. Jangan main-main saudara. Bisa aja besok Tuhan datang. Bisa. Saya nggak ngomong, jangan dipelintir. Pak Markus bilang besok Tuhan datang. Oh kurang asem lo ya. Bisa aja ya tahun depan 2025 kedatangan Tuhan. Bisa aja. Kita nggak tahu. Makanya Yesus bilang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah. Ini bukan hanya mengacu kepada kedatangan Tuhan. Maksudnya itu. Ada orang bilang Pak mana Tuhan kok nggak datang-datang? Gitu. Ada sebuah cerita di mana ada oma-oma dia datang ke gereja dia marah. Dia bilang Pak Pendeta, kenapa Tuhan nggak datang-datang? Dari dulu oma masih perawan. Oma datang ke gereja, pendeta bilang, Tuhan sebentar lagi akan datang. Sekarang oma udah punya cucu, cicit. Mana Tuhan gak datang-datang? Pendeta gak bisa jawab, dia cuma bilang, sabar oma, sabar. Tuhan pasti datang. Oma bilang, ya udah, saya ngambek. Kalau Tuhan gak datang-datang, saya juga malas ke gereja. Ini oma mau pulang, gak mau jadi ke gereja. Di ruang sekolah minggu, ada anak-anak sekolah minggu lagi nyanyi. Ya kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Oma nyaut, mungkin lusa atau di lain hari. Ini oma udah kepahitan. Karena Yesus nggak datang-datang. Jangan, saudara nggak boleh. Amin. Iya, Yesus pasti datang lagi. Amin. Dia pasti jemput Anda dan saya. Karena janjinya dalam Yohanes 14. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Suatu hari Anda dan saya tetangga di surga. Pesta di surga. Kalau
rumah Tuhan sepanjang masa. Maka satu juga pesan saya, momen Natal ini doa agar keluargamu tidak ada yang terhilang. Amin. Tidak ada yang tertinggal. Makanya surga disebut rumah Bapa. Bilang sama saya, rumah Bapa. Rumah artinya keluarga, family. Ya, Tuhan mau Anda bersama keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Saya percaya di bulan Natal ini, bahkan di hari Natal ini, siapapun doa agar keluarganya diselamatkan, firman Tuhan akan genap. Satu orang bertobat, sisi rumahmu diselamatkan oleh Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, yuk kita lihat, ya mengharapkan apa? Terangnya telah bersinar, membebaskan kita dari kuk perhambaan dan hidup penuh kuasa. Lihat, kita dibebaskan dari kuk perhambaan, ya, dan hidup Anda dan saya penuh kuasa. Yuk kita lihat ayatnya, perhatikan baik-baik. Yohanes 1 ayat 12, yuk kita baca. 2, 3, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lihat, tuh ya, Alkitab bilang semua yang menerimanya diberinya kuasa. Siapapun terima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatnya, Anda dan saya bukan hanya dapat surga, tapi berkatnya plus di bumi hidupmu penuh kuasa. Amin. Iya saudara, lihat ya, mereka yang percaya dalam namanya. Makanya Galatia bilang begini. Yuk next, yuk perhatikan satu ayat lagi, 2, 3 ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah apa? Memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan apa? Tuh, Alkitab bilang orang-orang yang percaya kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, gitu. Makanya tadi dikatakan ya, bahwa ketika ayat yang tadi kita baca ayat pertama, sudah dikatakan bahwa yaitu kutuk sudah dihancurkan, sudah dipatahkan, gitu. Supaya Anda dan saya menyadari, hari ini Anda dan saya bukan lagi hidup di bawah kutuk. Kita hidup diberkati. Bilang sama saya, aku diberkati. Yes. Kalau kita bilang, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya maaf saudara, jangan mau lagi balik ke hidup yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau. Saudara, jadi kalau kita hidup benar, Alkitab bilang itu buahnya berkat. Sekali lagi ya, hidup benar buahnya apa? Berkat. Karena Yesus telah datang ke dalam dunia untuk menebus, memerdekakan Anda dan saya. Dia telah mati, beri tubuh dan darahnya, supaya Anda dan saya dibenarkan, dosanya dihapuskan, Anda dan saya ciptaan yang baru. Kemuliaan Tuhan dikembalikan, Anda dan saya hidup penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat. Tapi lihat, dosa upahnya adalah maut. Hidup benar upahnya berkat. Dosa upahnya adalah maut, berarti mati. Mohon maaf saudara, walaupun mungkin keadaannya sepertinya masih hidup, tapi kalau hidupnya dalam dosa, mati. Apa yang mati? Pengharapannya pasti mati. Yes, iya. Ya, berkat yang sejati pasti mati. Damai yang sejati pasti mati. Jangan saudara pikir, oh Pak Pendeta itu ada orang hidupnya kok gak bertobat-bertobat, tapi senang aja Pak kelihatannya, happy-happy aja Pak. Saudara cuma lihat dari luar. Makanya kitab Amsal bilang, jangan iri dengan harta orang Pak kasih. Ada banyak orang curhat ke saya, konseling ke saya, telepon, Pak Pendeta saya menyesal, Pak Pendeta saya mau bertobat. Tapi siapapun hari ini di Natal ini datang, sebesar apapun dosamu, mohon maaf, iya dia kasih. Alkitab bilang, Anda diampuni oleh Tuhan, amin. Dia dikuduskan oleh Tuhan. Tapi jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Gitu loh. Artinya jangan hidup lagi yang lama. Sudah. Iya. Kalau dulunya suka bohong, jangan bohong lagi.